Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan materi SKB CPN SPG SD mata pelajaran IPA, yaitu tentang bab menerapkan konsep gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ditonton sampai habis, ada beberapa contoh soal seperti itu. Jangan lupa seperti biasa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi tentang CPNS tahun 2019-2020 dan tentang soal atau materi SKB CPNS PG SD. Kita langsung menuju ke materi, yaitu menerapkan konsep gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya ambil dari modul UTN 2018 PPG SM3T PGSD UNY Angkatan 6. Yang pertama gaya, jenis gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada suatu benda. Berarti lebih simpelnya itu gaya adalah tarikan atau dorongan. Berarti yang menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan, menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan menggunakan gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Jadi gaya sentuh ini adalah gaya yang terjadi atau bekerja akibat adanya sentuhan. Yang pertama adalah gaya otot. Jadi gaya otot itu bisa orang, bisa hewan, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Yang kedua gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi pada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi yang bersentuhan ini yang tadi sentuh, itu karena bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Jadi bukan hanya orang, tetapi dua benda pun itu juga bersentuhan. Jadi ini gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek ditemukan oleh Galileo. Nih, gaya gesek ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Jadi statis itu tetap, berarti diam atau hampir bergerak. Arahnya berlawanan dengan gaya tarikan atau dorongan. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda bergerak, arahnya berlawanan dengan gaya tarikan atau dorongan. Yang ketiga, gaya sentuh yaitu gaya pegas, yaitu gaya yang terjadi pada pegas atau kalau kita lebih familiar dengan per seperti itu. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda. Jadi, kalau tadi ada sentuhan benda dengan benda atau dengan manusia, yang ini bekerjanya tanpa adanya sentuhan. Yang pertama, gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang terjadi karena gaya tarik benda yang menyebabkan benda-benda di bumi memiliki berat. Jadi, adanya gravitasi ini menyebabkan benda-benda di bumi ini memiliki berat, dan tentunya gravitasi bumi dengan gravitasi yang ada di bulan itu berbeda juga, di planet lain juga berbeda juga. Kalau di bumi itu gravitasinya sekitar 9,8 meter per sekon, itu kalau di bulan seperenamnya dari bumi. Maka berat benda adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Jadi dengan adanya gravitasi bumi ini kita tidak melayang-layang di bumi, sehingga arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Berat benda berbeda dengan massa benda. Massa benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Dengan demikian massa benda tidak berubah dimanapun benda tersebut berada. Jadi perbedaan massa dengan berat itu berbeda. Kalau massa itu biasanya simbolnya M, sedangkan berat biasanya W. Ini
Berat itu berarti dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan berat benda berubah-ubah bergantung pada di mana benda tersebut berada. Semakin jauh benda dari permukaan bumi, maka berat benda tersebut semakin berkurang. Perbandingannya seperti ini rumusnya. Gravitasi sama dengan berat benda dibagi massa atau berat benda sama dengan massa kali gravitasi. Keterangannya W ini berat benda, satuannya Newton, massa benda satuannya kilogram, gravitasi percepatan gravitasi meter per second pangkat 2. Jadi maaf tadi kalau gravitasi bumi itu 9,8 meter per second pangkat 2. Nah ini catatannya, di permukaan bumi rata-rata percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second pangkat 2. Jadi ini yang saya jelaskan barusan tadi. Sedangkan di permukaan bulan rata-rata percepatan gravitasi sekitar 1/6 dari percepatan gravitasi bumi, yaitu sekitar 1,6 meter per second pangkat 2. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa di bulan itu gravitasinya 1/6 dari gravitasi yang ada di bumi. Contoh soalnya, sebuah benda masanya 15 kg. Berapakah berat benda tersebut jika ditimbang di tempat yang percepatan gravitasinya 9,8 meter per second pangkat 2? Diketahui M-nya 15 kg, gravitasi percepatan gravitasinya 9,8 yang ditanyakan beratnya. Jadi kita itu biasanya salah. Biasanya namanya berat itu kalau di kehidupan sehari-hari satuannya kilogram, padahal itu adalah massa. Kalau satuan berat itu sendiri adalah Newton. Jadi berat benda sama dengan massa kali gravitasi, kembali dimasukkan ke rumus ini tadi. Sama dengan massanya 15 kali 9,8 sama dengan 147 kg per meter pangkat per meter meter per second pangkat 2 atau sama dengan 147 Newton. Ini tentang gaya gravitasi. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya listrik, yaitu gaya yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan suatu benda. Nah, tadi ada namanya gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Kalau statis itu biasanya contohnya saat kita atau anak-anak kita bermain itu potongan potongan kertas kecil-kecil, nanti ada penggaris yang mika yang lentur itu digosok-gosokkan di rambut, nanti ada pergerakan, itu bukan magnet tetapi gaya listrik statis. Kemudian contohnya lagi saat TV menyala, setelah itu dimatikan, tangan kita didekatkan di layar kaca TV, nanti akan ada bunyi atau ada tarikan, nah itu bukan gaya magnet tetapi itu adalah gaya listrik statis. Kalau gaya listrik dinamis itu di rangkaian listrik seperti biasa di rumah, di rangkaian listrik senter dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga adalah gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarik menarik atau tolak menolak medan magnet. Ini kenapa disebut gaya magnet ini, karena penemuannya itu ada di negara Yunani, itu di daerah Magnesia. Jadi nama magnet itu diambil dari kota penemuan pertama magnet, yaitu Magnesia. Karena mempunyai arah, gaya digambarkan seperti anak panah. Jadi gaya tadi pasti mempunyai arah karena adalah suatu tarikan atau dorongan. Besar gaya dinyatakan dengan panjang anak panah. Arah gaya ditunjukkan dengan arah anak panah dan gaya disimbolkan dengan huruf F. Jadi gaya itu disimbolkan dengan huruf F dan merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Besarnya gaya yang bekerja pada benda diukur dengan alat yang disebut neraca pegas atau dinamometer. Jadi dinamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Besarnya gaya dinyatakan dalam satuan Newton atau N. 1 Newton merupakan gaya yang memberikan percepatan 1 meter per second pangkat 2 kepada 1 kilogram, atau dapat dikatakan
1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per second pangkat 2. Jadi gambarnya seperti ini, mempunyai arah F, ini berarti ke kanan, F-nya 2 Newton, ini gayanya 4 Newton. Jadi memiliki arah karena tadi adalah besaran vektor. Seperti itu. Yang kedua, resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Beberapa resultan gaya sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya secara matematis ditulis. Jadi resultan gaya itu jumlah total dari gaya-gaya yang ada. Untuk memudahkan perhitungan, berikan tanda positif untuk gaya yang arahnya ke kanan atau ke atas dan tanda negatif untuk gaya-gaya yang arahnya ke kiri atau ke bawah. Jadi ini seperti garis bilangan ke matematika itu. Jadi kalau ke kanan dan ke atas itu tandanya positif, sedangkan yang ke arah kiri atau ke bawah adalah negatif. Jika dua atau beberapa gaya memiliki arah yang sama, maka resultan gaya akan semakin besar dan tanda panah dari gaya akan semakin panjang. Jadi nanti bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan arah gayanya seperti itu. Contoh soalnya seperti ini, tentukan resultan gaya berikut. F1 2 Newton, F2-nya 4 Newton. Ini arahnya sama-sama ke kanan. Jadi gaya resultannya F1 tambah F2 sama dengan 2 Newton, tambah 4 Newton sama dengan 6 Newton. Mengapa positif? Karena arahnya sama yaitu ke kanan. Dan digambarkan sebagai berikut. Jadi dijumlahkan seperti ini. Fr sama dengan 6 Newton. Sehingga dua gaya yang searah besar resultan gaya dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2. R adalah resultan, F1 adalah gaya pertama, dan F2 adalah gaya kedua. Contoh, sebuah meja didorong oleh dua orang dengan gaya searah masing-masing 10 Newton dan 15 Newton. Berapa besar gaya yang bekerja pada meja? Diketahui F1-nya 10, F2-nya 15, ditanyakan resultannya. F1 dan F2 searah, jadi positif. R resultan sama dengan F2 tambah F1, R sama dengan 15 tambah 10, R-nya 25 Newton. Jika dua atau lebih gaya memiliki arah yang berlawanan, maka resultan gaya akan mengecil dan arah gaya ditentukan oleh gaya yang lebih besar. Jadi kalau berlawanan nanti yang kuat adalah yang mempunyai gaya yang lebih besar. Contohnya tentukan resultan gaya berikut. F1 ke arah kanannya 2 Newton dan F2 ke arah kiri adalah 4 Newton. Penyelesaiannya Fr sama dengan F1 dikurangi F2 sama dengan 2 Newton dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena F2-nya arahnya ke kiri. Kalau ke kiri tadi adalah ada tanda negatif. Jadi dikurangi 2 Newton dikurangi 4 Newton sama dengan negatif 2 Newton. Tanda negatif menunjukkan arah gaya ke arah kiri. Jadi pengurangannya seperti itu. Jadi yang satu dikurangi yang dua. Kalau yang ini tadi kemungkinan juga F1 ditambah F2. Ini mungkin salah ketik jadi 10 tambah 15, 25. Tapi ini tidak berpengaruh karena ini adalah positif. Kalau ini negatif kan berpengaruh. Jadi sehingga dua buah gaya yang berlawanan arah resultannya dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan F1 kurangi F2. Ini kan seperti ini tadi. Ini berarti tadi salah ketik. Kalau ini kan sudah cocok R sama dengan F1 tambah F2. Jadi ini rumusnya R-nya F1 dikurangi F2. Lalu nanti besar yang mana? Ini tanda negatif karena arahnya ke kiri yang lebih besar. Contoh berikutnya diketahui dua buah gaya masing-masing 10 Newton ke arah kanan dan 15 Newton ke arah kiri. Hitung gaya perpaduan kedua gaya tersebut dan tentukan arahnya. Diketahui F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton, F1 dan F2 berlawanan arah, R dan arahnya. Berarti resultannya, ini juga salah ketik lagi, berarti F1 kurangi F2. Berarti 10 kurangi 15 sama dengan negatif 5 Newton. Arah R sama dengan arah F2 karena lebih besar F2-nya, yaitu ke kiri. Jadi besar perpaduan F1 dan F2 adalah
5 Newton ke arah kiri. Ke arah kiri tadi kan berarti negatif. Jadi ini terbantahkan berarti ini kebalik. Jadi F1 dikurangi F2. Nanti ketemunya negatif 5 Newton. Yang berikutnya hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3 hukum antara lain hukum 1 Newton berbunyi apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka untuk benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan yang lurus dan untuk benda diam selamanya akan terus diam. Jadi seperti ini. Sifat benda yang mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak disebut inersia atau kelembapan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal dengan sebutan hukum kelembaman. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sebagai berikut. Jadi, F total atau gaya total sama dengan 0. Rumus berlaku untuk benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan tetap, jadi konstan. Hukum 2 Newton berbunyi, benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi yang mengalami percepatan ini gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya sama untuk gaya dan kebalikannya untuk masanya. Jadi secara matematis dirumuskan percepatan sama dengan total gaya dibagi dengan M. Contohnya, sebuah benda yang memiliki massa 3 kg dikenai gaya sebesar 6 Newton. Tentukan percepatan benda tersebut. Diketahui gayanya 6 Newton ini total. Kalau ada 2 berarti juga ditambahkan. Masanya 2 kg, ditanyakan A atau percepatan. Jawab percepatan sama dengan gaya dibagi massa, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3 meter per second pangkat 2. Percepatannya seperti itu. Jadi percepatannya itu rumusnya gaya dibagi massa. Ini percepatan ini dulu keluar pada waktu SKB saya. Jadi mencari percepatan juga keluar. Yang C, hukum 3 Newton berbunyi jika suatu gaya melakukan aksi terhadap suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Jadi ini hukum Newton 3. Gaya melakukan aksi terhadap suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Secara matematis dapat dirumuskan F1 sama dengan negatif F2 karena berlawanan ini tadi. F1 gaya aksi, F2-nya gaya reaksi. Tanda negatif menunjukkan kedua gaya berlawanan. Gaya aksi dan reaksi dapat dirasakan kerjanya pada saat kita bergerak dengan mudah. Misalnya pada saat memakai sepatu roda, kemudian kita mencoba untuk melempar bola yang berat ke depan, maka kita akan meluncur ke belakang. Jadi didorong seperti itu ke depan, maka kalau berat kita akan kembali atau mental. Yang B, gerak. Sifat gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Jadi yang dinamakan gerak itu pasti kedudukan atau posisinya berpindah, ada perubahan. Ketika terjadi perubahan posisi, berarti terdapat suatu posisi awal dan posisi akhir. Tentu kalau berubah arah, kalau ada perubahan kedudukan atau posisi, tentu tempat awal sama posisi akhir tentu saja berbeda. Posisi awal dalam gerak diistilahkan dengan titik acuan. Di posisi awal dalam gerak disebut titik acuan. Gerak dalam fisika bersifat relatif dan semu. Gerak relatif suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan, belum tentu dikatakan bergerak terhadap titik acuan lain. Dengan demikian, gerak bersifat relatif, bergantung pada siapa atau di mana titik acuan yang digunakan. Misalnya, seorang anak duduk tertidur di dalam kereta yang mulai melaju dari stasiun, anak tersebut dikatakan bergerak bersamaan dengan gerak kereta.
Jika titik acuannya adalah stasiun atau sepanjang jalan yang dilaluinya, namun anak tersebut hanya diam. Jika titik acuannya adalah kereta yang ia tumpangi. Jadi ini relatif, ini jika acuannya stasiun berarti dia bergerak, tetapi jika acuannya adalah kereta dia hanya diam. Yang B gerak semu. Suatu benda dikatakan bergerak semu jika benda tersebut seolah-olah bergerak ketika diamati oleh pengamat yang bergerak. Misalnya ketika kita naik kereta api lalu melihat keluar jendela, kita akan melihat segala sesuatu yang ada di pinggir jalan tampak bergerak. Namun sebenarnya tidaklah bergerak, yang bergerak adalah kita dan kereta api. Ini gerak semu, jadi seakan-akan benda di luar sana itu bergerak. Seperti contohnya lain, naik bus, itu kalau kita di luar yang bergerak bukan busnya tapi benda yang ada di luar. Selanjutnya yang kedua, besaran pada gerak. Suatu benda yang bergerak mempunyai besaran-besaran, yaitu jarak tempuh, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Jarak dan perpindahan. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan awal dan kedudukan akhir benda. Oleh karena itu, perpindahan mempunyai arah. Jadi mempunyai arah. Contoh, Adi berjalan ke utara dari titik A ke titik B sejauh 5 meter. Lalu belok ke timur sampai titik C sejauh 7 meter dan belok lagi ke selatan sampai titik D sejauh 5 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah sebagai berikut. AB tambah BC tambah CD sama dengan 5 tambah 7 tambah 5 sama dengan 17 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan Adi adalah jarak antara titik A ke titik D yaitu 7 meter ke timur. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan tidak tergantung pada arah benda yang bergerak sehingga kelajuan merupakan besaran skalar yang selalu positif. Kelajuan didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh benda dengan waktu tempuh. Jadi kelajuan rumusnya jarak bagi waktu. Atau ini biasanya kecepatan. Kecepatan jarak bagi waktu ini menggunakan rumus Jokowi atau JKW. Kecepatan tergantung pada arah benda yang bergerak. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor karena mempunyai arah dan bergerak dan selalu positif. Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Langsung ke contoh. Diketahui sebuah benda bergerak dari titik A ke utara sampai titik B, lalu belok ke timur sampai di titik C, kemudian belok ke selatan sampai di titik D. Bila waktu yang diperlukan benda 25 second, maka jadi ini ke B, lalu ke C, dan ke D. Ini kelajuan bendanya berarti jaraknya 50 tambah 50 tambah 50 dibagi waktunya 25 sama dengan 6 meter per second. Jadi A ke B ini 6 meter per second. Kecepatan benda perpindahannya 50 karena sama. Waktu 25 sama dengan 2 meter per second ke arah timur, ini yang terakhirnya. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh benda dibagi waktu tempuh. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi waktu tempuh. Ini rumusnya V sama dengan S bagi T. V itu adalah kecepatan rata-rata satuannya meter per second, sedangkan S adalah perpindahan M atau biasa jarak, T waktu tempuh yaitu satuannya second. Kalau perpindahan tadi jarak satuannya meter. Contohnya Ali bersepeda menempuh jarak 18 meter dalam waktu 6 second. 10 second berikutnya menempuh 32 meter. Dan terakhir dalam waktu 14 second menempuh 40 meter. Berapakah kecepatan rata-rata Ali? Jadi ini sudah diketahui S1 18 meter, S2 32 meter, S3 40 meter, T1-nya 6 second, T2-nya 10, T3-nya 14. Ditanyakan V, kecepatan rata-rata. Jadi S per T ini juga ditambahkan.
18 tambah 32 tambah 40 per 6 tambah 10 tambah 14. Ini ketemu 30. Ini hanya ditambahkan, bukan penambahan pecahan ya ini ya. Jadi hanya ditambahkan karena ini kan per T-nya ini jadi tidak disamakan penyebutnya. Jadi 90 bagi 30 sama dengan 3 meter per second. Jadi rata-rata kecepatan Ali adalah 3 meter per second. Ini. Yang D, gerak lurus. Gerak suatu benda berdasarkan bentuk lintasannya dibedakan menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak lengkung atau parabola atau peluru, dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi ini sudah jelas, namanya saja gerak lurus berarti lintasannya berupa garis lurus. Misalnya gerak kereta api di atas rel yang lurus, kelereng yang digelindingkan di lantai, dan gerak pelari cepat. Ditinjau dari kecepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ini dibahas adalah gerak lurus beraturan atau GLB, adalah gerak lurus yang kecepatannya setiap saat konstan atau tetap. Jadi gerak lurus kecepatannya itu tetap tidak berubah-ubah, ini namanya GLB. Perubahan jarak yang ditempuh tiap waktunya selalu sama atau mempunyai kelajuan yang tetap. Contohnya ketika kita mengendarai sepeda motor pada jalan lurus, angka pada speedometer dalam selang waktu tertentu menunjukkan angka tetap. Ciri-cirinya, ciri-ciri GLB, yang A, kecepatan tetap. Yang kedua, percepatannya 0. Tidak ada pertambahan kecepatan. Apabila diperlihatkan dalam bentuk grafik, gerak lurus beraturan antara waktu dengan kecepatan berupa kotak 4 persegi panjang. Luas daerahnya dibatasi kotak tersebut merupakan jarak yang ditempuh dari benda yang melakukan gerak lurus beraturan. Jadi ini tetap jarak, kecepatannya, jaraknya ke sini, ini kecepatannya, waktunya ke sini, jadi tetap membentuk 4 persegi atau 4 persegi panjang. S-nya jarak, ini rumusnya S sama dengan V kali T. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. V adalah kelajuan atau kecepatan gerak, satuannya meter per second. Yang T adalah waktu tempuh, satuannya adalah second. Langsung ke contoh. Andi berlari dengan kecepatan 4 meter per second selama 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh Adi? Yang diketahui V-nya 4 meter per second, T-nya 15 menit. Ini jadikan ke second, berarti 15 kali 60 sama dengan 900 yang ditanakan jaraknya. S sama dengan V kali T sama dengan 4 kali 900 sama dengan 3600 meter. Jika benda sudah memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka jaraknya adalah S0 ditambah V kali T, dengan S0-nya adalah kedudukan benda pada T atau kedudukan awal. Jadi ini T-nya satuannya adalah second. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita sebut GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur tiap detik. Jadi gerak lurus itu adalah gerak benda, lintasannya lurus, tetapi kecepatannya itu berubah-ubah. Cirinya sudah barang tentu kecepatannya berubah secara teratur, kecepatannya konstan atau tetap. Bentuk grafiknya antara selang waktu ini naik ini. Kalau tadi bentuk persegi panjang 4 persegi, kalau ini tidak ada perubahan kecepatannya karena bertambah. Jika F0 dinyatakan kelajuan benda mula-mula, T sama dengan 0, maka F0 menyatakan kelajuan benda pada waktu T. Maka kelajuan rata-rata benda dapat ditulis F V total sama dengan V1 ditambah V0 dibagi 2 dan jarak S, maka ini jadi percepatannya adalah FT VT maaf VT yaitu kecepatan kedua dikurangi V0 adalah kecepatan awal dibagi waktu, maka T sama dengan
V1 dikurangi V0 dibagi A percepatan atau V1 sama dengan V0 ditambah percepatan kali waktu. Dari persamaan di atas diperoleh seperti ini. Jadi S sama dengan buka kurung V0 ditambah percepatan kali waktu ditambah V0 dibagi 2 atau S sama dengan 2 kali V0 kali T ditambah A kali T pangkat 2 per 2 dengan ketentuan F0 adalah kecepatan awalnya, satuannya meter per second, Ft adalah kecepatan akhirnya, satuannya meter per second, A-nya adalah percepatan, satuannya meter per second pangkat 2, sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Grafik hubungan antara percepatan dikurangi yang A ini adalah S dikurangi T, yang B adalah V dikurangi T, sedangkan yang C adalah A dikurangi T pada gerak. Ini yang gerak lurus berubah beraturan. Contohnya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit, mengalami percepatan 5 meter per second pangkat 2. Tentukan jarak yang ditempuh dalam kelajuan akhirnya. Ini mengalami perubahan. Jadi pembahasannya diketahui F0-nya 72 km per jam dijadikan meter per second, berarti ini diturunkan ke 3 dibagi 3600 ketemu 20 meter per second. T-nya 2 menit dijadikan ke second berarti 2 kali 60, A-nya tetap 5 meter per second pangkat 2. Ditanya jaraknya. Jawab S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali percepatan kali T pangkat 2. 20 kali 120 ditambah setengah kali 5 kali 120 pangkat 2. S-nya 36.240 meter. VT-nya F0 ditambah A kali T sama dengan 20 ditambah 5 kali 120, VT-nya 620 meter per second. Jadi jarak yang ditempuh 36.240 meter dan kelajuan akhirnya sebesar 620 meter per second. Jadi kecepatan akhirnya sebesar itu. Jadi ini rumus beberapa soal tentang gerak dan gaya. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mungkin ucapan atau penyampaiannya semata-mata karena saya sebagai manusia biasa, saya mengingatkan, saya tidak jemu-jemu mengingatkan, kesempatan tidak terulang untuk kedua kalinya. Semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita satu langkah lagi akan menuju ke ASN yang kita dambakan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.